Dabluk kan kesayangan. Mantap. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan budidaya, teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel Ada, jumpa lagi di breeding Kawase. Ini kebetulan kegiatan kita kali ini, sahabat dan budidaya, rencana kita akan memijahkan ikan koi. Kebetulan kemarin ada yang request untuk cara seleksi indukan dan pemijahan ikan koi. Dan kebetulan alhamdulillah sahabat dan budidaya, untuk kali ini kita ada kiriman ikan koi lokalan lah, lumayan juga dari mitra. Rencana mau dipijahkan di tempat sini di breeding Kawase. Oke sahabat, untuk lebih lanjutnya kita persiapan dulu media dan kolam yang perlu kita siapkan untuk proses tahap pemijahan ikan koi. Oke, kita lanjut nanti ke lokasi kolam. Sudah. Oke sahabat dan budidaya, untuk proses persiapan atau tempat pemijahan ikan koi, kebetulan sahabat dan budidaya ini tempat ini udah biasa kita pakai dan gunakan setiap ada proses pemijahan ikan lem, ikan koi ataupun ikan dewasa. Jadi media yang perlu disiapkan ini kolam seperti ini. Kebetulan ini sahabat, untuk ukuran kolamnya itu 7 ke 4 meter. 7 ke 4 meter, tapi sahabat dan budidaya jangan sampai ribet atau gimana. Nah, tergantung dari sahabat dan budidaya dan teman-teman semua yang mempunyai kolam ukuran 2x3 pun bisa digunakan, ataupun bisa digunakan kolam bundar atau kolam bundar yang diameter 2 meter atau yang 3 meter. Itu mungkin lebih praktis sahabat dan budidaya. Kebetulan ini kolam ini udah di set untuk proses tempat pemijahan ikan koi ataupun ikan lem. Ini persiapan yang pertama, yaitu kita mengisi dulu dalam pemijahan seperti ini, dan kita masukkan aliran air dalam proses untuk pengisian airnya sahabat seperti ini, dan ditambah juga ini aerator sahabat, aerator atau gelembung udara untuk menambah kadar DO atau kandungan oksigen di dalam kolam ini, sehingga nanti bisa menunjang proses dalam pemijahan ikan koi ini sahabat. Ini airnya udah mulai naik dalam proses pengisian. Nanti ketinggian air ini minimal 30 sampai 40 cm di bawah, di atas permukaan, di bawah dasar kolam ini sahabat. Jadi nggak usah dalam-dalam. Jadi paling tinggi itu 40 cm. Jadi untuk lanjutnya kita proses pemasangan media sahabat. Bisa juga menggunakan tali rapia seperti ini sahabat. Tali rapia juga bisa menggunakan beras seperti itu, beras atau dijualannya di toko sahabat. Juga bisa menggunakan eceng gondok atau injok ya sahabat. Kebetulan kita udah selalu ada stok siap setiap waktu untuk pemijahan. Kita bikin tali rapia seperti ini yang lebih simpel dan sederhana, dan mungkin ini bisa didapatkan lebih mudah sahabat. Ini cara pemasangan kakabannya seperti ini sahabat. Kita tebar untuk kakaba biasanya ini biasanya air rapia seperti ini sahabat. Ini nanti sahabat dan budidaya, kalau udah airnya mulai naik ini tali rapia akan agak mengambang sahabat. Dan kita bisa pasang 2 lipat yang salah. Ini untuk persiapan kaban sahabat. Kita juga kita simpan batu pemberat supaya tidak naik. Kita biasa menggunakan batu ini. Ya. Kita pasang pemberat ya, bisa pakai bata atau pakai batu
Yang penting nanti si kakaban ini tidak terlalu mengambang di atas permukaan air. Kita coba seperti ini sahabat. Ini nanti malam kami nih persiapan untuk kolam media pemijahan bikin ranjang pengantin sahabat. Ya oke sahabat dan budaya, kita juga bisa menggunakan medianya sebagai alat penempel telurnya ya. Bisa menggunakan beras seperti ini. Mungkin kita di setiap video pemijahan ikan nilem atau ikan koi atau ikan mas, lalu ada yang untuk ini. Kebetulan kita ada stok untuk media seperti ini dan banyak di toko-toko. Jadi dia halus seperti rambut ini, dan nanti telur menempel di atas di kakaban seperti ini atau di beras ya. Itu kita udah terpasang. Ya, untuk proses pemasangan media tempat menempelnya telur ikan koi kita udah beres. Aerator juga udah kita pasang, dan itu sebelah untuk sumber air yang kita masukkan, yaitu kebetulan ini airnya air dari sumur, menggunakan air yang jernih sahabat. Dan airnya pun di sini alhamdulillah bisa langsung diminum ini sahabat. Jadi bening. Ya, untuk selanjutnya kita proses seleksi indukan. Kebetulan indukannya udah kita siapkan, udah diantar dari mitra, ada di sebelah. Ayo kita langsung ke lokasi. Ini sahabat dan budidaya, ini kebetulan untuk proses seleksi indukan kebetulan udah kita siapkan. Indukan ini ada yang ngantar barusan dari mitra, kita datang ke sini minta untuk dipindahkan di tempat kami di Tebing Kawasan. Ini indukannya dari dokter ya sahabat ya. Ya, kita seleksi dulu sahabat. Ini layarnya. Ya. Oke sahabat budidaya, ini kebetulan untuk indukannya ini koinya koi lokalan maksudnya, jadi sebenarnya kurang berkualitas, cuman karena sayang juga ini daripada nanti mati. Dalam arti dia kalau nggak dipijahin karena saking banyaknya nih telurnya, dia juga bisa terjadi pembengkakan di perutnya dan akhirnya ikan ini jadi mati. Daripada ini kita manfaatkan telurnya, moga-moga juga untuk keturunannya agak bagus. Kita ini untuk indukan betinnya jadi seperti ini sahabat. Ini kebetulan udah matang bonat sekali nih, telurnya udah aduh mantap nih, telurnya full banyak sekali nih. Nah, ini untuk jantannya kita lihat seperti ini. Ini kalau jantannya ini agak bagus nih, jenis siro masuknya, jenis siro. Ini kita, nah ini sahabat, dia bisa keluar cairan putih atau spermanya ya sahabat. Inilah ciri-ciri untuk ikan koi jantannya, yang tadi itu betina. Dan sahabat sebudidaya, ini kebetulan ada juga dari mitra kita ada yang ngantarin ikan koi jenis layar atau kumpai. Ini juga udah matang bonat sahabat.
udah matang sekali. Nah, ini tidak keluar sahabat telurnya. Dan ini penjantannya seperti ini. Dia keluar cairan putih atau sperma. Ya, ini kita pasang untuk betinanya, kita pasang 3 ekor sama yang slayer ini, dan rencana untuk jantannya kita pasang 6 sahabat. Jadi posisinya kita pasang 3, 1 berbanding 2 sahabat. Jadi kebetulan ini penjantannya cuman ada 5 ekor nih sama yang slayer ini. Oke, untuk lebih lanjutnya kita langsung aja indukan induk ini kita masukkan ke kolam yang kita sudah siapkan ke media seperti tadi. Ini sahabat, kita langsung aja masukin ke kolam yang kita sudah siapin medianya, yaitu ada ya tali beras, dan kita udah simpan isi air ya dari tadi. Ini rencana untuk ketinggian air 40 cm sahabat dari dasar permukaan kolam. Ya, ini di malam Jumat Kliwon ini sahabat, mudah-mudahan barokah pijah, dan alhamdulillah sahabat budidaya ini banyak yang suka nganter indukan suruh dipijahin di sini sahabat. Jadi kita juga di sini membuka jasa untuk pemijahan. Nanti untuk larva atau ini boleh langsung diambil sama yang punyanya, atau kita sebagian dederkan di tempat pendedaran kami sahabat. Ini kita coba aja masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang ini jenis slayer. Jenis kojakku slayer ekor pajak. Ini jenis ya, lumayan bagus ya. Semuanya ini kelihatan. Guys. Oke sahabat budidaya, untuk indukannya kita udah masukin semua ke sini ke dalam kolam pemijahan dan persiapkan ranjang pengantin. Dimana dalam proses pemijahan ini kita juga tambah aerator seperti ini sahabat. Ini aerator berhubung udara ya, untuk menambah kandungan oksigen atau DO di dalam air, sehingga nanti dalam proses pemijahan atau proses pemijahannya ikan itu kandungan oksigen di dalam air itu tercukupi, sehingga bisa bagus, atau lebih serunya itu dalam proses pemijahan sahabat. Jadi ketika dia mijah, dia pasti terjadi membusa, pembuahan antara sel sperma dengan sel telur itu terjadilah busa, sehingga kandungan oksigen di dalam air itu berkurang sahabat. Jadi kita perlu menambahkan aerator seperti ini, atau diperlu penambahan air yang mengalir terhadap lokasi atau media kolam yang dipakai untuk pemijahan. Sahabat budidaya ini biasanya ikan koi atau ikan mas, ikan nilem, biasanya pemijahan itu terjadi mijah totalnya itu di antara malam hari, biasa jam 12 sampai menjelang pagi. Tapi bagi yang matang gonatnya bagus itu di antara jam 1 sampai jam 2 itu telur yang keluar dari perut ikan tersebut lebih banyak menjelang pagi. Biasanya jam 7 sampai jam 8 itu udah tuntas atau udah beres. Jadi tinggal nanti besok pagi kita proses pengambilan indukan. Oke, untuk lebih serunya nanti kita videokan proses pemijahan, dan besok rencana kita bikin video yang untuk pengambilan indukannya atau pemisahan telur yang dipijahkan di kolam ini. Oke.
pengambilan indukan ini sahabat. Kebetulan untuk pemijahannya tadi malam menjelang pagi, akan menjelang siang, jadi ikannya sudah mijah tuntas semua sahabat. Telur-telurnya sudah kumpul di sini. Nempel di tai rapia. Juga di beras juga ada yang tidak nempel nih. Tidak nempel. Penuh ini sahabat. Nah, tinggal proses pengambilan indukannya. Mukanya udah kayak apa? Oke sahabat dan budidaya semuanya, kegiatan kita kali ini udah beres, dari pemijahan dari kemarin, seleksi indukan sampai proses pemijahan dan pengambilan indukan. Jadi ikan koi itu indukannya harus cepat diambil sesudah mijah, proses pasca mijah, supaya telur-telurnya tidak dimakan atau tidak hilang untuk proses kanibalisme sama indukan. Nah, kita coba untuk diteteskan semua di sini di kolam pemijahan ini. Nanti sesudah umur seminggu atau lamanya 10 hari baru kita pindahkan larvanya ke kolam-kolam biberan. Itu mungkin kegiatan kita kali ini sahabat dan budidaya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa tonton terus video di channel Ada untuk kelanjutan video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jadi tapi budidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.